Untuk yang baru gabung kan kemarin itu ada rekaman ya di-share di YouTube Mabicara. Jadi saya harap sebelumnya mungkin teman-teman sudah ini pelajari dasar Mandarin yang dari yang saya ajarkan kemarin. Ada yang sudah pelajari sebelumnya yang di-share di YouTube untuk yang baru bergabung. Karena kelasnya itu akan berlanjut terus ya teman-teman. Jadi kita tidak mengulang dari awal lagi, kecuali kita review kembali. Oke, ada dua orang yang baru gabung hari ini. Oke, tunggu ya. Saya juga baru Bu saya. Oke, ada tiga orang berarti. Jadi kalian yang baru bergabung ini sudah ini kah sudah lihat yang recordingnya di YouTube kemarin? Sudah pelajari Linknya yang Belum, Kak. linknya belum ada. Linknya belum oke. belum. Belum eh, lihat, Kak. Oke, nanti nanti di-share kembali ya di grup Mak Bicara yang Mandarin yang grup kita di dalam itu nanti di-share kembali, nanti bisa dipelajari kembali untuk yang baru bergabung hari ini. Jadi kelasnya hari ini kita lanjut. Oke, teman-teman sambil tunggu ini hari ini tuh kita akan belajar tentang sapaan dasar dalam bahasa Mandarin sama belajar angka 1 sampai 10, bukan cuma 1 sampai 10, tapi kita akan belajar kayak kalau 11, 12 sampai 100. Nah, sama kata ganti orang, terus ada kalimat sederhana nanti kita akan buat percakapan simple, percakapan dasar dalam bahasa Mandarin. Nanti saya akan minta teman-teman untuk kayak buat kelompok 2 orang lah untuk bercakap gitu, untuk praktek. Jadi kalau kita belajar bahasa Mandarin itu kita harus apa ya kayak lebih percaya diri karena uh, dia harus kebanyakan praktek. Oke, tapi ini papan tulisnya belum muncul. Itu tadi sambil saya jawab ya pertanyaan tadi, kalau bahasa Mandarin yang bisa dikatakan fasih itu sebenarnya kalau kita ikut standar HSK itu HSK 4 sudah fasih. HSK 4 itu sudah bisa kerja sebagai translator. Kalau kita ikut standar HSK, tapi beberapa orang juga tidak ikut standar HSK. Jadi ada yang kayak belajar otodidak, mereka tidak belajar HSK, mereka belajar tentang kosakata perusahaan itu tergantung tergantung kefasihannya tuh tergantung pas dia interview mungkin atau mungkin dia eh, bicara sama Cina itu Cinanya ngerti ndak? Dia ngerti ndak kalau Cina bicara itu eh apa tergantung komunikasinya mereka nyambung ndak? Itu sudah bisa dikatakan fasih walaupun standar HSK-nya mungkin dia masih HSK 2, 3 tapi dia mengerti yang dikatakan Cina itu sudah bisa dikatakan fasih gitu Kak. Karena beberapa eh, apa ya beberapa pengalaman juga di sini eh tidak semua jubir itu mereka patokannya HSK. Kefasihannya mereka itu tergantung kalau misalkan mereka sudah bisa komunikasi itu sudah bisa dibilang fasih.
Oke, oke, ada yang bisa baca? Ini diperhatikan adanya kembali ya, seperti yang kemarin. Oke, ada yang bisa baca enggak? Oke, kalau gitu saya contohkan dulu. Nah, dalam bahasa Mandarin itu tulisannya juga pakai karakter. Jadi dia tidak sama dengan kita kayak satu dua yang kayak begini. Jadi dia pakai karakter. Jadi yang merah-merah ini karakternya. Jadi i satu itu nada satu i terus nada dua eh, nomor dua nada empat er i er nada tiga nomor tiga nada satu san i er san terus ada empat se terus yang nomor empat se nada empat terus nomor lima u nada tiga terus yang nomor enam liu liu terus nomor tujuh nada satu si si terus 8 nada satu pa pa terus 9 nada tiga cio cio terus terus 10 nada dua she she oke ada yang mau coba Saya Beda, rasa. bedanya 4 dengan 10 gimana tadi? kalau empat itu kan ada empat ya bedanya di nada kalau empat itu nada empat se kalau 10 she she ada dua jadi dia beda di nada sama beda di ininya ini kan ada sk-nya ya jadi she se terus nada empat itu dia se nada empat yang empat itu nada empat se oke ada yang mau coba belum ada yang mau coba kah Saya rasa. oh, Pak coba Ahmad. kakak oke Ahmad ya sebut nama saja ya yang mau coba coba Ahmad Iya, rasa. I, i I, nada I. satu nada Oh, satu I, satu kemarin ya tuh ya i I, R, er nada empat ya San, er R, tuh ya R, tuh ya terus lanjut San, san oke San, oke Se, se Se, tuh ya se Se, oke Se, U, tuh ya ada tiga oke lanjut Liu, tuh ya Liu, tuh ya liu lanjut Chi, chi Chi, oke lanjut Pa, oke lanjut Ciu, ciu ciu Ciu, tuh ya ciu Ciu, oke She, She, nada dua She, nada dua She, bagaimana nada dua She, se se She, tuh ya She, se kayak se se She, She, coba lanjut She, coba coba bilang coba yang empat Se, tuh ya se Se, tuh ya se se nada terus Se, yang 10 se She, oke coba satu orang lagi siapa yang mau baca dulu Citra, oke silakan Yi, oke O, ada empat O, er O, O, tuh ya oke San, oke So, Se, se Se, se nada empat Se, tuh ya oke U, uh U, uh U, tuh ya nada tiga ya
六 六 六六 ya 六 nada 4 lanjut 七七七七对七七八对八九九九九九 nada 3 ya 九 九九九 jadi nadanya tuh di yang huruf U ini Kak 九九九九对九十十十对十十十对十 oke nada 2 jadi kalau misalkan ada yang tahu tidak kalau misalkan saya mau tulis 11 bagaimana cara tulisnya kalau 11 ada yang tahu nggak bagaimana cara tulisnya Si, si, 对十一 jadi dia kalau 11 itu 11 10 1 十一 十一 kalau 12十二对十二13 selanjutnya sama Gina 13 14 15 itu sama kalau misalkan ya kalau dia selanjutnya sama kayak 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bukan是20 kalau 20 itu 20 jadi 20 jadi dia ininya di depan lagi duanya di depan 20 20 kalau saya mau bilang 21二十一二对十一对21 21 21 jadi kalau kalau 25, 30 ersewu,对ersewu, 对25 25 25 jadi kalau 30 tiganya lagi yang di depan 对 baru 3 10 lagi di depan betul jadi dia kalau 30 apa jadinya 三十对betul 对30 kalau 31 三十一对betul kalau 40 七十 40 bagaimana 40 coba 七十 berapa 七十40四十40十嗯 se, kalau saya mau bilang 44 se,七十四 se, 七十 jadi se perhatikan nadanya nah salah 4 14 coba 四十四44 se ada se 44 jadi dia kalau misalkan kita mau bilang 14 ayo coba 14七四七四 jadi dia 10 4 10 4 14
14. 14. Bagaimana? Bagaimana 14? Sisa. 14. 14. 10 nada 2. 10 kan ada 2. 10. Se. Terus nada 4. Jadi ini harus jelas. 14 Jadi ini Se. harus14 Ce. Se. Se. jadi pembedanya ini kalau misalkan kita dengar itu pembedanya cuma di nada karena ini hampir kayak mirip ya. Iya, Jadi betul. saya juga kemarin waktu baru masuk kerja itu saya salah salah nada terus Cinanya salah kan kita ada yang kayak apa bilang nomor-nomor sebut-sebut nomor-nomor DT. Nah, ada yang DT-nya 40 tapi saya bilangnya 14. Jadi saya bilang harusnya apa? Harusnya 40. Kalau 40 berapa? 14. Se. Boleh, harusnya saya bilang 14 tapi saya bilangnya ini 14. Jadi terbalik. Jadi Harus itu dulu. salah. Jadi Coba harus coba 4 dan dipelan-pelan 10. aja dulu, Bu. Kalau 40 dengan 14 itu gimana ya nadanya? nadanya kan kalau 40 kan wait ya. Kalau 40 kan dia Berarti dia 4 baru 10. iya, kalau 40 dia 4 baru 10. Kalau 14 dia 10 baru 10. 4. 4. Jadi saya hilangkan dulu ini ya. Nah, ini dia 40. Kalau ini dia 14. Bedanya gimana? Bedanya itu kalau kita perhatikan mirip-mirip ya kalau misalkan kayak kita sebutkan. Cuman kita harus perhatikan nadanya ini. Makanya kenapa nada itu penting dalam bahasa Mandarin karena dia kalau misalkan mirip-mirip bedanya di nada. Pembedanya itu nadanya. Jadi kayak 40 itu 40 hao. Kalau 14 nada 2 dulu 14 hao. Itu hao hao. Se. Ini artinya nomor. Nomor. Jadi kalau kita mau bilang nomor 40 14 hao. Se. Oh. Gimana? Hao. Nada Hao. 4. Kayak kita fokus dulu ke yang nomor. Kita fokus dulu ke nomor 4-nya ini. Coba yang nomor 4. Se. Se. Terus kita fokus Se. lagi ke yang 10. Shi. Jadi kalau kita gabung kita bisa bedakan nada 4 dengan nada 10. Se hao. 40. Ini tidak ada hanya di sini ya. Jadi dia cuman se. Kalau ini ada hanya. Jadi dia shi. 40. Terus ini hao. Hao itu nomor. Jadi kita mau bilang 40, nomor 40 itu 40 hao. Kalau nomor 14 14 hao. Jadi dia kayak ada huruf Y-nya ya kalau puluhan itu. Iya, di mana itu, Kak? Cara sebutkan ini apa yang 10. Enggak ada y sih, dia cuman se. Kayak dia kayak se. Intinya kita kalau membedakan ini beda di nada saja Kak sama di yang ada hanya ini. Kak, kalau misalkan kita masih kayak bingung, kita pelajari saja dulu yang nada 4 perbedaan nomor 4 dengan nomor 10. Bedanya itu di nada dengan ininya. Itu ada di YouTube-nya Mak Bicara ya?
Ya. Belum ada sih Kak. Soalnya baru dipelajari hari ini. Oh, berarti nada itu penting ya. Hmm. Iya. Oh, kemarin yang nada itu ada ya ada di ini, ada Belum, belum. di Ini baru pertama oh kali. Baru oh pertama kali saya ikut. oh iya. Nanti eh, kalau misalkan selesai kelas mungkin kakaknya bisa lihat di Utama Bicara kemarin kita kelas pertama itu belajar tentang nada sama pelafalan. Jadi di sana kakak bisa belajar tentang nada dengan pelafalan itu sebelum kita lanjut lagi karena kelasnya ini kan dia tidak mengulang ya kak. Jadi kita terus lanjut. Nanti rekamannya dilihat di YouTube-nya Mak Bicara. Linknya ada di grup nanti dikirimkan. Oke? Oke, oke. Sampai sampai sini sudah paham belum? Paham. Udah Oke, paham, Kak. Kak. kalau saya mau bilang 50, 50 berarti 50对，是50是50是50啊，50号是对，五50号， 50号对，60，六十号，六六十十是对，6060号，号60号， 60对，10号。Seterusnya sama. 77, 70号，70号，70号，80，90号， 80号80号8 号 tambah Oh, 10 8. oke, 90号. Kalau 100 ada yang tahu nggak? 100 Oke, 100 nah, itu Ih, 100 terus ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca 100? 100 100 B 100 dibaca? 100 100 Nada, 100 nada, 100 nada, 100 Nada 3. nada satu coba yang 100 ini. 一 100, 一百 100 100, 100 对，一100. 百 Kalau 100 kalau 101, 100亿 100 kalau 101 itu dalam bahasa Mandarin dia tidak ipai ya, tapi dia dibaca, tapi dia jadinya i. 100 Hah? Oh iya, saya tadi lupa tulis 0 ya. Udah ada 0 di sini. ada 0 Ah, iya lupa. Sorry ya. Kalau 0 itu dia 0 itu link liang, liang, link link tuh ya, liang. Jadi 0 Iya. itu liang. Jadi kalau misalnya kita mau bilang 101, kita nggak langsung bilang ipai, ipai year. Tapi kita bilang ipai.
Nah, ini 101. Coba ada yang bisa baca? 100 101. 对，101，零一101，101。101 Ah, kalau 102? 102。102。102，对，102，jadi kayak gitu. 102， 102。102，对，102，103。103。对，jadi begitu. Kalau 1000, ada yang tahu 1000? Ikian, Oke, 1000. 1000。gimana tadi pronunciasinya? Ichen, Ichen. 一千1000。一千 Oh, ini Kak, ternyata dia di sini kalau misalkan dia di angka-angka seratusan ratusan ke atas itu dia yang I-nya ini jadi angka yang I ini dia jadi nada 4 ya. Di situ ada perubahan. Nanti kita bahas di tata bahasa tata apa struktur bahasa Mandarin nanti perubahan-perubahannya. Nanti saya harap teman-teman konsisten belajarnya biar kita nanti bisa bahas ini ya. Kalau di angka-angka seratusan ke atas itu dia I kayak IPA itu dia I-nya ini jadi ada 4. Terus ini juga ada 4. Coba ada yang bisa baca ini enggak? 1000. 1000。对，一1000。一千，对，1000. Kalau 1001? 一 110000。ada link juga 10000。kakak 对，Pakai link link. juga. ada link juga nah ini jadi itu. 1000。1000。Oke, sampai sini kayaknya sudah paham ya. Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Kak, paham Kak. Udah Oke, paham loh, Syah. kita lanjut lagi ya, karena masih ada ini mau dibahas tentang apa lagi tadi? Tentang wait, bukan di sana. Oh, oke. Kita sekarang belajar tentang sapaan dasar dalam bahasa Mandarin. Kemarin kan kita ada perkenalan diri ya. Perkenalan diri yang kayak ni hao, itu kan sapaan ya. Tapi sekarang kita fokus ke sapaan dasarnya dulu kayak selamat pagi, selamat siang, selamat malam, eh, yang seperti itu. Oke? Kemarin ada berapa yang ditahu sapaan dasar yang di pertemuan pertama? Ada yang ni Baru hao, yang 2 udah sih, Kak. ni hao sama apa? Sama 大家好。对，大家好. Oke, 大 sekarang di 家 sapaan dasar 好。 ini, sekarang di sapaan dasar ini saya mau bikin kayak sekalian bikin sama percakapan aja ya, biar kalian bisa langsung praktek. Hmm, wait. oh udah bisa
Ini alfabetnya ya? Ini namanya Hanse, Kak. Jadi karakter Mandarin atau biasa disebut Hanse. Jadi kalau apa ya, dalam bahasa Mandarin itu mereka tidak punya alfabet, tapi mereka punya pinyin. Yang namanya pinyin yang bisa bantu kita. Nah, pinyin itu yang kayak ini, yang kayak eh, cara bacanya yang bisa bantu kita membaca Hanse itu sendiri, gitu, Kak. Jadi yang belum, untuk teman-teman yang mungkin belum betul-betul belum ikut atau belum pernah eh, apa ya, ikut kelas basic sebelumnya, mungkin teman-teman harus lihat sih yang apa, rekaman pertama kemarin yang kita belajar tentang Hanse sama Pinyin sama nada, biar teman-teman tidak ketinggalan nanti kalau misalkan kelasnya dilanjut terus. Pengen, Oke. pengen Hanzi. Hanzi. Nah, yang pertama itu apa? Ada yang tahu nggak? 九声好， Sao, sao, ada tidak? Sao, nggak ada sini. Ada ini. Selamat Ada yang bisa pagi. baca? Ah, ada yang bisa baca? Hao, Sheng Hao. Aku Kak. Ah, Sao. sao, sao sang hao, sao sang hao. Chào Sang Hao. Oke, 早 artinya 上 selamat 好， pagi. Selamat pagi. Weh, yang kedua ada yang tahu dari apa? 中午好， Artinya? selamat sore, siang, Selamat siang. siang, Terus yang ketiga ada yang tahu nggak? siang, 小好，屋好， Tuh, xiao, xiao. Artinya? selamat sore. sore, Enggak ada selamatnya. Oke, selamat sore. Oh, ada selamatnya. Ada. Terus yang terakhir ada yang tahu nggak? 晚上好， Tuh, wan shang hao. Wan Shang Hao, selamat malam. Tuh, kalau saya mau bilang selamat tidur, 晚安， tuh, wan an. Wan An. Ah, Jadi wan an itu juga selamat malam ya, cuman dia kayak kayak kalau kita mau tidur. Jadi kayak selamat tidur, ucapan selamat itu wan an. Selamat malam. Wang Sheng Hao. kalau mau bilang selamat tidur. Wan An. Wan An. Wan an, wan an. Wan Selamat, An. selamat malam atau selamat tidur. Selamat Tidur. malam yang diucapkan pada saat kita mau ucapkan selamat tidur sama orang. Oke. Nah, ini kata sapaan yang selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tuh. Terus ada lagi nggak kata sapaan yang lain? Kak, kalau ni hao gitu apa?
Ni hao itu, oke saya ulang kembali ya. Ni hao. Halo. Ni hao. Nah, Ni hao ma. ada yang tahu tak perbedaan ni hao sama ni hao ma? Enggak tahu sih, tapi yang pernah aku dengar kalau ni hao itu untuk sapa untuk lebih dari satu orang. Kalau ni hao mah satu orang, tapi enggak tahu itu betul atau tidak. Oke, kita bikin lagi satu ya. Hmm, kita bikin lagi satu. Kalau ni hao tuh lebih ke kalimat yang biasa nggak sih Kak? Kayak cuma nyapa kayak halo. Sedangkan kalau ni hao ma tuh kayak dia tuh lebih ke nanya gitu. Soalnya di belakangnya tuh ada emaknya gitu. Apa kabar? Oke, kita bahas ya. Kalau yang tadi Ni Kakak bilang hao. kalau ada yang bilang kalau ni hao itu dia sapaan untuk banyak orang ya. Kalau ni hao ma itu adalah sapaan untuk satu orang ya. Terus ada yang bilang kalau ni hao itu sapaan halo. Terus ni hao ma itu dia kayak bertanya ya. Oke, Apa jadi kabar? kita bahas. Oke, kita bahas ya. Kalau hao ini dia kata sapaan juga. Jadi ini dia sapaan yang kayak ke banyak orang. Misalkan kita lagi di depan umum nih, kita mau memperkenalkan diri. Jadi kita pakainya itu hao. Hao. Jadi ini artinya hello everyone. Dacia Ah, hao. Jadi ini dia sapaan yang untuk ke banyak orang. Misalkan kita mau perkenalan diri depan umum atau mungkin depan kelas mungkin. Nah, kita mau sapa teman-teman yang di bawah. Nah, kita lagi di atas itu mimbar mungkin mau perkenalan diri ya. Hao. Halo semuanya. Terus kalau ni hao ini dia lebih ke itu yang satu orang. Misalkan kita ketemu teman Orang. kita di jalan nih. Hmm. Ketemu teman jalan satu orang ya, satu orang. Kalau satu orang pakai ni hao. Kalau dua orang nanti kita bahas lagi ya. Nah, Terus itu itu untuk kalau bilang Dacia hao, dia boleh dibalas ni hao gitu kan kayak halo, terus bilangnya hai, halo. baca hal ya bisa bisa kan dia kan sendiri ya. Jadi kalau ni hao ini dia ke lebih ke satu orang ya. Kalau misalkan kita ketemu teman kita di jalan, nah kita bisa bilang ni hao. Jadi dia artinya halo, halo untuk ke satu orang atau tunggal. Terus kalau ni hao mah ya betul yang tadi. Ni hao mah ini artinya apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kalau kalau ada mamanya itu berarti dia bertanya ya, kalimat tanya. Nanti kita akan bahas juga tentang kalimat tanya dalam bahasa Mandarin. Ada banyak sebenarnya. Tapi yang paling umum itu ya ini, yang pakai ma. Setiap ada ma-nya itu berarti dia kalimat tanya. Berarti dia lagi bertanya. Terus kalau misalkan ni ini kan artinya kamu. Hao ini artinya hao itu Baik. artinya baik. Ya baik. Jadi dia kalau misalkan kita mau artikan sesuatu kayak kamu baik kah? Nah, jadi kayak dia tanya Hari kabar, kamu baik nggak? Kamu apa kabar? Baik nggak? Gitu. di open. Nah, jadi begitu. Kaca, jadi bedanya di sini. Jadi nanti kita bahas lagi tentang kata ganti itu. Eh, kayak misalkan ni hao, kita mau kasih dua orang, jadinya dia ni men oh, 你们好. tuh ya, ni men hao. Tolong jangan disentuh ya nanti hilang lagi. Jadi kalau misalkan dia jamak, dia pakai ada kata men, ni men. Nanti kita bahas di ini yang selanjutnya kita bahas satu-satu dulu ya, biar kalian tidak pusing. Oke, sudah paham paham tentang yang perbedaan tiga ini? Udah. Oke, kita lanjut.
Di sini ada hmm, Maaf, saya potong. Ini untuk orang yang baru belajar Mandarin itu ya lebih lebih prefer mana? Nulis dulu atau ini apa? Conversation kayak begini? Atau sebenarnya tahu dulu karakternya? sebenarnya basic Mandarin itu Kak, kita harus tahu 4 ini eh, basic yang paling basic ya ini. Yang paling basic itu kita harus ini. Jadi kita tidak disarankan untuk menulis dulu. Intinya kita tahu dulu ini nadanya, terus pinginnya, terus hanse dan artinya. Jadi 4 elemen ini kita harus kuasai dulu. Itu untuk pelajar pemula bahasa Mandarin. Kalau kita mau menghafal, kita harus tahu ini dulu. Karena kita tidak bisa langsung menghafal-hafal kalau misalkan nadanya kita masih berantakan. Terus menulis juga. Menulis dalam bahasa Mandarin itu kan tidak sembarang kayak, oh, lihat mungkin ini ya. Ini kan kita lihatnya kayak gini terus kita mungkin mau lihat mau nulisnya kayak mau semau kita dari sini mungkin yang penting dia mirip mungkin itu enggak begitu jadi dalam bahasa Mandarin tuh untuk kita menulis karakter itu ada aturannya misalkan dia harus dari sini dulu terus baru ini dulu terus baru ini terus baru ini baru ini baru ini baru ini nah kayak gitu baru bisa dia jadi karakter yang sempurna jadi kalau misalkan kita menulisnya dari arah yang salah itu salah tapi itu nanti kita pelajari juga, nanti kita pelajari pelan-pelan ya. Jadi apa tadi empat elemen utama Ya, nada, nada, terus karakter. pinyin ini cara pelafalannya atau how to pronounce Hanse, cara pelafalan. Jadi yang di ini. Nah, ini kan sebenarnya bahasa Mandarin itu kan karakter semua ya. Nah, sebagai pelajar bahasa Mandarin, kita yang orang yang pakai alfabet ini, kita dibantu sama yang pinyin ini. Makanya kita bisa baca ini. Coba kalau misalkan Hanse ini tidak pakai pinyin, gimana kita bacanya? Nah, itu pinyin ini adalah kayak yang membantu kita bisa mengucapkan Hanse ini. Nah, itu kita harus tahu juga. Kayak tadi uh, ipai, ipai, kan tadi kakak bacanya ipai ya. Ipai, ini kan salah. Ipai. Ini kan Ipai. tuh, ini kan tadi kakak bacanya B ya. Sedangkan dalam bahasa Mandarin itu B itu dibaca P. terus ya. Terus D itu dibaca. T. Nah, itu kita harus pahami dulu ini. Pahami dulu perubahan-perubahan yang dari alfabet kita dengan pinginnya bahasa Mandarin. Jadi kita Ini ada di pelajaran sebelumnya ya? ada Kak. Ya. Yang ini. Oh, oke. Ya, silakan. Jadi itu ya. Ini saya hapus dulu. Nanti kakak bisa lihat di rekaman sebelumnya. Oke, tadi sampai mana? Izin tanya Kak, boleh? Boleh? Ini kan saya punya cita-cita mau pergi Morowali juga, mau jadi translator. Tapi apakah persyaratan jadi translator itu harus bagus dalam menulis atau yang penting dia bisa berkomunikasi aja atau bagaimana? Jadi Atau apakah ada perbedaan gaji antara yang pintar menulis sama yang cuma bisa bicara saja atau bagaimana? oke. Jadi translator itu tidak semuanya bisa menulis, Kak. Translator itu ada yang kayak tergantung dia perbedaannya bukan di gaji ya, dia perbedaannya di posisi. Misalkan kita bisa baca tulis nih, mungkin kita bisa dapat posisi yang lebih bagus, mungkin kayak di control room atau mungkin jadi admin mungkin atau mungkin bagian-bagian yang di orang gitu. Jadi perbedaannya bukan di gaji. Kalau yang masalah gaji itu dia dari kita masuk kan di dalam apa ya? Jadi translator itu kan ada yang namanya skill ya, skill itu skill Mandarin kita. Kalau misalkan pas kita masuk skill kita masih level 1,
gajinya semua sama. Kecuali kalau kita sudah ujian skill terus naik level 2 itu baru gaji kita beda sama orang. Tidak ada perbedaan gaji yang spesifik kayak yang bisa tulis gajinya cuma 4 juta mungkin, eh yang bisa baca tulis gajinya mungkin 4 juta. Terus yang nggak baca tulis misalnya gajinya cuma 2 juta. Nggak ada perbedaan spesifik kayak gitu. Cuman dia posisinya agak beda. Kalau yang tidak bisa baca tulis biasanya dia jubir lapangan ya, lebih yang kayak menerjemahkan di lapangan karena kan dia cuma bisanya lisan, dia tidak bisa menulis. Karena kalau misalkan kita di bagian control room atau mungkin kita di bagian admin atau yang di perkantoran itu harus bisa baca tulis dan speakingnya harus lancar. Jadi itu perbedaannya cuma di posisi saja. Oke, kalau itu yang setahu saya ya Kak. Oke, ada yang mau tanyakan lagi atau kita lanjut? Lanjut ya. Oke. Terus ada lagi sapaan yang kayak kita mau pisah gitu. Tapi ini bukan pisah yang gimana ya. Ini pisah yang kayak kita mau pulang ke rumah masing-masing mungkin. Teman-teman tolong jangan di ini ya, jangan di Kak Taufik. Itu puji loh, Sa. Measure, measure. Oke, tolong jangan di ini ya, nanti takutnya hilang lagi. Ini kayaknya dari tadi nggak di record ya. Wait, tunggu ya. Ya, halo. Kak, ini presentasinya tidak di record kah? Nggak keluar ya? Oh, oke, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, oke. Tolong dong Kak Topi. Om Taufik tangannya jangan jangan ini dulu. Hmm. Maaf bisa agak di zoom enggak? Kecil sekali. Oke, oke Kak. Maaf ya kalau jelek tulisanku.
Oke, yang pertama ini ada yang tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu artinya? Sampai jumpa. Oke, bacanya 再见。再见. Yang kedua, 谢谢 对，谢谢. Artinya, terima kasih 对. Kalau yang ketiga, 不客 不客气, 不客气. Artinya, maaf oh sama-sama 对, kayak 谢谢,谢谢,不客气. Kalau yang ketiga, yang ini, 对不起对,对不起. Artinya, maaf 对, maaf. 对不起,对不起. Terus yang ini yang terakhir, Make sure. 没有没关 Make one see. 对, artinya, Tidak masalah. tidak masalah salah atau tidak apa-apa ya. Kayak, 对不起,对不起,没关系,没关系,关系,对不起,没关系,谢谢,不客气,不客气. 再见,再见. Oke, saya bikinkan kalimat percakapan ya. Hmm,
Barangnya Oke, nih. Yang pertama itu ni hao, terus yang kedua bilang ni hao ma. Nah, terus yang A lagi bilang 我很好，你呢？terus yang B 我也很好，谢谢，不客气，再见，再见。Oke, ah, siapa yang mau praktek? saya mau coba. Saya mau coba. Oke, Saya Usah. juga. sama siapa? Sama Sebut nama. Vera. Vera. Taufik. Oke, Vera sama Taufik. Oke, siapa yang A? Vera yang A ya, terus yang Taufik yang B. Terus nanti di ini Ni hao. pakai nada. Ni hao. Ah, 你好，你好吗？我很好。你呢？我也很好，我也很好，谢谢。不客气。再见。再见。 oke, sebaliknya lagi ya. Baca, baca. Vera lagi yang nomor yang B, terus Taufik yang A. 我的你好，你好。你好吗？我很好，你呢？我也很好。谢谢。不客气，再见。再见。谢谢，姐。 Sajian, coba artinya. Ada yang tahu nggak artinya? Coba yang arti Sampai kalimat. jumpa. Sampai 再 jumpa. 见，sampai jumpa. Atau sampai bertemu lagi. Dari awal. Oh, halo, halo, kamu apa kabar? Saya baik, kamu? Saya juga baik, terima kasih. Oke, Tidak jadi masalah, sampai jumpa, sampai jumpa. oke. Tidak jadi masalah ini jadi ganti saja sama Pukeci ya, sama-sama ya. Kecil sama-sama. Pukeci sama-sama. Oke.
Ada lagi yang mau coba? Saya Sebut nama ya. Firda lah. Ahmad Losya. Oh, Ahmad sama Firda. Oke, coba. Yang jadi A, saya mau jadi A dulu, Losya. Oke, boleh. Oke. Ni hao, 你好，你好吗？我很好，你呢？我也很好，谢谢。不客气，再见。再见。 Oke,非常好. Oke, ada lagi yang mau coba? Dewi Kak. Oke, Salma sama. Kak. Dewi. Oke, sama siapa? Salma. Oke, silakan. Aku yang A ya. Dewi. 你好，你好，你好吗？我很 Oke, 好， ya, 你呢？ nadanya ya, perhatikan nadanya ya, teman-teman. Coba 你 ulang, coba ulang. 好。Oke. Dari atas Ini, Kak. ya, kalau nada 3 ketemu nada 3 dia. 你好， Ni, 你 ni, 好， hao. 你好， Tuh, ni, hao. 你好，你好，你好吗？我很好，你呢？我 Coba ulang yang ini. Ini kalau misalkan nada 3 ini toh, ini kan ada 3 Iya. ketemu ada 3 Ada nada 3. 3 semua ya. Jadi kayak Ada wah, 4 Kak. ini enggak, ini terpisah ya. Ini dia terpisah ada Oh titik itu di terpisah. sampingnya. Jadi yang ini, wah, hao, kayak gitu ya. Jadi kan agak Iya. aneh. Jadi yang nada yang kedua ini jadi nada 2. Jadi wah, hao, wah, hao. Oke? Oh, apa bisa? Oke. 我很好，你呢？ Ni ne, ni, 你 ni 呢？ ne. Ini tanpa Ni. nada ya. Ini Oh. seharusnya nada 5. Cuman nada 5 itu ya tidak pakai nada. Ulang ya Kak. Ni, ni ne, 你呢？你 Tuh ya. 呢？ Tuh ya. 你呢？ Oke, lanjut. 我也很好，谢谢。我也很好，谢谢。我也很好，谢谢。 Ada 4 ya. 谢，谢谢谢，谢谢对，谢谢。Oke, 谢谢。 lanjut. Bukan saya bu 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 B dibaca, saya B dibaca. bu Nah, bu ini ada 2 ya. bu Buke, bu ke ci saya 客气，再见，再见再不可再见。再见不可取再见 Oke, oke 再见 ada yang mau coba lagi sebelum kita lanjut? Ini masih mau dilanjut toh? Oke, ada yang mau coba lagi kan? materinya Sebelum kita lanjut. ini aja deh Kak karena udah banyak Masih ini, ada satu lagi mau dilanjut atau mau di kelas selanjutnya? Ada yang kayak kata ganti itu kayak misalkan dia laki-laki, dia perempuan, mau enggak? ini untuk next saja Kak Atau mau di kelas selanjutnya saja? kelas selanjutnya aja nggak tahu kalau yang lain Oke, kelas selanjutnya saja ya. Oke, kayaknya ini sudah cukup nanti kalian meledak kepalanya. Oke, jadi kelas hari ini silakan dipelajari kembali ya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang kurang dimengerti, bisa tanya bisa chat pribadi juga boleh. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, takutnya nanti kalian belajarnya tidak maju kalau misalkan tidak bertanya.
Atau kalau misalkan dalam selama mengajar itu saya ada salah, kalian juga bisa koreksi ya. Karena anggap saja di sini kita tuh sharing. Siapa tahu di antara kalian ada yang lebih lebih eh, bisa mungkin daripada saya, bisa dikoreksi. Oke? Oke, sekarang Oke kita lah masuk bisa. di sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, silakan. Jadi kelasnya kita tutup ya. Ada rekaman videonya Kak. Sementara direkam nanti mungkin nanti di ini share linknya di grup. Oke, oke. Ini bisa kelasnya bisa ditutup Kak. Bisa di ini papan tulisnya bisa di close Kak. Bisa Kak. Oke. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk di sesi tanya jawab. Misalkan, siapa tahu kalian ada yang mau ditanyakan, bisa buka videonya. Ya, Saya loh sih. Ada eh, ada rekomendasi tak Kak, buku buku untuk belajar Mandarin? rekomendasi buku. Kalau saya Kak tidak belajar di buku sih sebenarnya, karena buku tuh kayak malas Kak kutu itu buku. Kak malas kalau lihat buku begitu, kayak saya tuh belajar bahasa Mandarin kayak level HSK-nya itu ada di aplikasi. Ada di Play Store itu HSK 1, HSK 2 itu lebih kayak games, jadi kita tidak bosan. Ada percakapannya, terus ada nada-nadanya, bagus. Kayak Duolingo ya Kak, berarti. Apa itu Kak? Kayak apps yang buat belajar juga, belajar bahasa. Model kayak Duolingo kah HSK itu? Duolingo ya. Kalau saya Heeh. sebenarnya tidak pakai Duolingo sih, karena dia berbayar ya. Jadi saya pakai itu ada yang namanya Super Chinese. Super Chinese itu tuh kita bisa di dalam itu kayak speaking sama orang-orang, atau mungkin kita belum bisa speaking, kita mungkin bisa latih pendengaran kita, karena di dalam itu banyak orang yang sama-sama kayak kita, sama-sama belajar. Jadi kita bisa sharing dalam bahasa Mandarin. Kalau misalkan kita ada yang tidak dimengerti, bisa bertanya ke dia begitu. Jadi kayak dia bisa membantu kita juga untuk kayak sama-sama belajar. Karena belajar bahasa itu kita butuh partner sebenarnya. Kalau kita belajar sendiri itu mungkin agak sulit sih, karena konsisten itu yang susah. Oh, Ya, jadi baik. aplikasinya Super Chinese, Kak. Ya, Super Chinese. Kalau saya pakai Super Chinese. Saya pakai Super Chinese itu dari saya masih dasar-dasar sekali, masih basic-basic sekali. Sampai sampai saya apa ya? Bisa dibilang sekarang bisa lah berbicara sama Cina itu karena saya sering praktek di Super Chinese, terus sering berbagi sama teman-teman di dalam. Terus kalau misalkan butuh materi tuh kita bisa minta sama mereka. Mereka itu orangnya ramah-ramah, terus kayak bisa untuk bantu kita sama-sama belajar. Tapi kalau ada aplikasi yang bisa belajar langsung, bicara langsung sama orang Cinanya, ada Kak? Biasanya orang-orang pakai itu sih, pakai apa ya? WeTV apa? Bukan WeTV, apa lagi? Ome Ome TV. TV. Ya, tuh ya. Yang biasanya mereka pakai Ome TV ya. Tapi Ome TV itu yang pakai VPN, yang apa yang berbayar sih sebenarnya. Kalau mau yang langsung ketemu Iya. orang, Ome TV tuh banyak yang aneh-aneh. Iya, pas kemarin saya buka Omi TV yang muncul itu orang Indonesia semua, meskipun kita cari yang orang Amerika atau orang Cina, Tiongkok, Heeh. tapi tetap orang Indonesia semua yang muncul. Ya, orang Indonesia semua yang muncul. Orang Indonesia, terus mereka pakai bendera lain ya. Iya, pakai bendera 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 Amerika sama Cina. Penipuan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin seputar pekerjaan, atau mungkin seputar kesulitan bahasa Mandarin, atau bagaimana cara konsisten belajar bahasa Mandarin. Karena teman-teman belajar bahasa Mandarin itu bisa dibilang lumayan lah sulit. Tapi dia lebih, kalau menurutku lebih gampang lah daripada bahasa Inggris. Susah loh, susah. Bahasa Inggris yang susah. Bahasa Inggris saya setengah mati belajar itu grammarnya terbalik-balik. Loh, Sya, tips konsisten dulu lah, Sya.
Tips konsisten. Sebenarnya kita kalau mau konsisten tuh harus punya tujuan dulu. Kita belajar bahasa Mandarin untuk apa begitu ya? Karena saya kemarin kan awal-awal saya belajar bahasa Mandarin di Pak Bicara itu karena saya FOMO Ji. Kayak, saya maunya pakai caption di Instagram pakai bahasa Mandarin biar keren begitu. Begitu aja saya tidak ada niatku untuk kerja atau jadi translator apa segala macam tentang mau nggak aku tahu mau bawa kemana di bahasa Mandarinku hanya untuk FOMO saja supaya keren sekali tahu ini bisa bahasa Mandarin padahal aslinya tidak Ji, baru belajar. Nah, pas selesai kuliah baru saya apa ya kayak saya lihat ini peluang kerjanya bahasa Mandarin kayaknya bagus deh untuk kayak apa ya banyak lah dicari-cari sama perusahaan makanya saya eh, mulai lagi mulai lagi saya kembangkan dan sampai bisa. Jadi kunci konsisten itu kita harus punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan itu bakalan hilang. Kayak saya kemarin waktu FOMO itu sampai dasar ya saya belajar, tidak saya lanjut. Karena untuk FOMO saja tidak ada tujuan. Nah, pas saya sudah ada tujuan mau jadi translator, baru saya belajar lagi. Maaf saya potong. Super Chinese itu apa ya? Super Chinese itu aplikasi Kak. Mana ya dia? Nanti saya kirimkan di grup dan ada di HP di iPad di sini dia. Nanti Apakah saya itu kirim. berbayar atau tidak? Ada yang berbayarnya, cuman kalau kita mau speaking itu free. Kecuali kalau kita mau ikuti kelasnya dari awal sampai selesai, dan itu murah sih. Dia satu kali seumur hidup kayaknya bayarnya. Nanti kalau bisa ininya itu untuk Android, iOS atau Bisa Kak, bisa semuanya bisa. oh, Bisa diakses boleh di. di-share di grup aja ya kalau bisa. Oke, nanti saya share ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Kayaknya tadi agak tertunda sedikit waktunya untuk belajar, tapi itu jadi saya harap teman-teman itu konsisten semua belajarnya. Apakah Kalau kelas Mandarin ini nanti bakalan setiap minggu, Kak? Konsisten setiap minggu atau bagaimana? tergantung sih Kak, harusnya sih setiap minggu karena tergantung dari saya sih sebenarnya karena kalau misalkan saya masuk kerja sibuk tapi insya Allah nanti saya usahakan setiap minggu ya biar kalian tidak ketinggalan pelajaran maksudnya tidak tidak lama vakum begitu. Oke, Sheshe. Oh ya ya. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita close kelasnya? Teman-teman Tapi di sini masih ada banyak dari di Morowali, Kak. Masih banyak di ya lowongan bahasa Cina. banyak Translator. banyak sekali. Dan toh kalau kita bisa bahasa Mandarin itu tidak akan kehilangan lowongan pekerjaan kalau di sekarang ini. Karena kalau misalkan itu kita jadi translator tuh kayak orang spesial begitu di perusahaan. Iya. Tapi nama sih dia harus jago begitu. eh kalau masalah jagonya nggak mesti sih, karena ada beberapa perusahaan kayak Nadiar kan itu untuk kayak kan ada memang kayak kita kan orang Indonesia tuh nggak mungkin kita langsung jago gitu. Sebut sedangkan mereka perusahaan di sini kan ada banyak perusahaan baru mereka tuh butuh begitu ya. Mereka butuh mereka rekrut yang bisa ya walaupun sedikit speakingnya saya masuk kemarin sedikit sekali saya bisa cuma bisa berkenalan diri pas pas interview saja saya masuk kemarin saya tidak bisa sama sekali speaking di dalam saya cuma hah 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 kayak gitu bisa di dalam sampai 1 bulan kayaknya saya baru bisa speaking di dalam karena Ini saya belajar terus. yang Vera ini Rasa belum dia congkok. ngikutin teknik mesin ya? Apakah apakah Rasa jadi 你想本哪里？我在摩尔想回哪里？瓦利一米吗？是的哦，好，我是在一，你是在摩尔瓦利工作吗？不是，我是在一你维的在欧航维的呀？啊，哦，我可以做一点点。你会说中文一点点，对， sedikit-sedikit itu kalau Pertanyaan selanjutnya itu sampai level expert kayak ini butuh berapa lama ya kira-kira? kalau kalau dari nol ya Kak, kalau misalkan kita konsisten belajarnya tidak terputus-putus itu 8 bulan sudah bisa jadi translator, sudah bisa lulus IK4. Kalau konsisten, kalau misalkan kita tidak konsisten ya bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai tidak bisa. 8 bulan itu maksudnya ada ikut kursus lagi kah atau Iya. ada maksudnya referensinya apa-apa ya?
Oh, sebenarnya tuh kalau misalkan kita mau bisa bahasa Mandarin itu udah harus ikut kursus karena sekarang itu banyak apa ya, platform yang bisa kita pakai untuk belajar kayak aplikasi sekarang itu sudah banyak sekali terus Contoh, YouTube terus contoh. Super Chinese, terus apa lagi? eh, kalau saya tidak terlalu banyak sih Kak, kemarin cuma pakai Super Chinese sama itu yang HSK kayak HSK. menghafal gitu ya HSK sama saya sering lihat nonton vlog-vlog di YouTube vlog orang Cina. Hmm. Super Ah, Chinese ya. ada yang mau tanyakan lagi? Jadi nanti adanya Ila gampang masuk di Morowali Siapa? karena sementara belajar itu adiknya di Iya, Parang. ah. Selesai nih nanti bulan ini. Jadi bisa menjadi jubir juga. Ya, doakan saja lah. Semoga dia bagus nih bahasa Mandarin. Saya tidak tahu nih juga dia bahasa Mandarinnya bagaimana nih di sana. Takut-takut saya resign, Pak. Nanti kan tidak diterima jadi situ, mati balik. Intinya tuh anggaran diambil ke situ. Bisa itu. Kalau memang konsisten belajar, bisa pasti. Di sini tuh banyak juga yang kayak bukan yang pro sekali. Di dalam belajar kan kita kalau misalkan kita daftar jadi jubir kan dikasih masa percobaan 3 bulan. Nah, masa percobaan itu 3 bulan itu kita bisa improve di situ. Kayak saya kemarin pas masuk tidak ada sekali saya tahu. Di masa percobaan 3 bulan itu saya improve betul-betul saya belajar tiap hari. Lebih enak belajar langsung sampai Cina Hmm. daripada kita belajar sendiri. Bapak, saya potong lagi. Tadi kalau misalnya untuk conversation kan pakai Super Chinese. Nah, kalau misalnya mau belajar cara menulis karakter itu, yang tadi ada urutan-urutan tertentunya itu pakai apa biasanya? Di Pleco, di Pleco Apa Kak. Nanti saya, bisa ya di-share di di grup ya? Ya, nanti saya share di grup. Di Pleco itu Oke. dia kayak misalkan ada coretan begitu toh, nanti dia Ya. ambil sih coretan dari awal coretnya bagaimana, terus bagaimana lagi sampai Oh iya boleh. jadi Di kayak iPad bisa kan? Di iPad biar enak. semua Oh bisa. ada tolong di-share ininya ya, aplikasinya. Oke, Itu nanti juga saya, Kak ada aplikasi di Android namanya HSK. ya, Ya, nanti saya boleh share. di ini Pak Taufik boleh di-share. Oh itu HSK ya. Oke. Ya, intinya konsisten ya belajarnya, jangan jangan setengah-setengah. Kak mau tanya hal yang agak sensitif sedikit. Oke, boleh. Ini Mandarin antusias nanti ke depannya kayak gimana? Apakah memang akan continue secara terus dengan kondisi seperti ini? Menurut saya adalah kondisi dalam kondisi free, atau memang kita bisa ordering untuk ambil langsung HSKK khusus atau gimana ya Kak? Kalau rencananya kemarin saya dengar-dengar dari kan saya cuma mengajar saja ya. Jadi katanya untuk yang free itu cuman dasar saja. Kalau misalkan nanti kalian mau ambil kelas lanjutan itu dia berbayar. Cuman dia tidak seperti kursus-kursus lain. Dia cuman yang rendah, yang paling ya intinya masuk di kantong lah. Nggak bikin jebol kantong kalian lah. Itu cuman kayak supaya kalian tuh eh, kan kemarin saya sempat bikin kelas itu saya kasih free dia, saya kasih free semua kelasku. Tidak, misalnya saya sharing saja sama mereka, tapi mereka orangnya itu yang tidak konsisten. Jadi kenapa kita kasih berbayar supaya kalian itu merasa kayak ada effortnya kalian kayak, oh saya sudah keluarkan uangku, tidak mungkin saya tidak ikut kelasnya ini. Oh Saya ada harusnya ada dapat kelas apa? berbayarnya, maaf saya potong. Ada kelas berbayar ya? Kalau sekarang belum ada ya Kak. Oh kalau ada saya mau ikut lah kalau ada. Kalau sekarang itu Betul loh, bagus. Syah. Saya juga mau ikut tapi HSKK kalau biar lebih lancar. Nanti pas ini nanti ya pas selesai eh, kelas apa ya kelas basic ini ya nanti diinfokan kembali nanti kan kalian kalau misalkan maju ke HSK itu harus bisa basic dulu. Nah ini kan lumayan toh basicnya dikasih free ya udah daripada kalian kursus di Pare mungkin lebih cepat sih kalau kursus di Pare cuman ya karena dia kan Jauh intens loh, Syah. belajarnya cuman kan ya jalani saja lah dulu. Yang penting kalian konsisten juga di sini kalian insya Allah bisa. Oke. Oh, ada. Ada yang mau tanyakan lagi yang lain tidak bicara-bicara?
Apakah sudah mengerti? Atau ada yang mau sharing apa tujuan kalian belajar bahasa Mandarin? Jangan jangan sampai cuman karena saya mau nonton Mandarin, saya mau nonton bahasa ya apa film Cina tanpa translate itu juga bagus sebenarnya. Jadi itu juga nah kalau misalkan itu harus banyak-banyak ini pendengaran. Kalau kita belajar bahasa itu pendengaran nomor satu ya. Pendengaran nomor satu. Kalau misalkan contoh nih, ada teman, terus kalau misalnya intinya adalah orang dia eh, apa